welcome to Ribal Review Abal-abal. Dari perspektif Orang-orang awam. Mantap. Nah, finally kita udah masuk ke episode selanjutnya ya. Setelah kemarin kita bahas film, sekarang kita masuk ke buku alias novel. Bentar. Apa nih? Sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Karena Betul. kemarin kan pasti udah kenal ya sama aku ya. Perkenalkan ini guys, nama aku Vicky. Hari ini aku ditemenin oleh Karen. Halo teman-teman semuanya. Nah, gimana nih hari ini Karen? Oke, kali ini kan kita bahas buku ya Kak Vicky ya. Kita bahas novel. Sekarang kita mau bahas novel yang berjudul Pride and Prejudice. Karya dari Jane Austen. Mantap banget. Jadi Pride and Prejudice sebenarnya salah satu novel yang bisa dibilang pegangan wajib ya buat teman-teman yang mau belajar tentang novel klasik maupun buat teman-teman yang mau belajar tentang sastra Inggris ini Kak Vicky. Sastra Inggris nih guys. Karena ini termasuk novel klasik ya begitu. Dan Jane Austen ini juga merilis novel-novelnya itu mostly di abad 19 Kak Vicky. Karena Pride and Prejudice ini adalah novel yang pertama kali rilis pada tahun 1813. Sudah 200 tahun yang lalu ya. Makanya novel ini setauku disebut sebagai novel klasik. Iya benar banget. Termasuk dalam novel klasik sih kalau tahun segituan kan. Betul. Dan nanti kita akan kulik semakin dalam ya. Kira-kira novel Pride and Prejudice ini apa aja sih plus and minusnya, karakternya, moral value-nya dan juga hal-hal yang lain yang bisa kita kulik lebih dalam ya. Mending kita langsung bahas aja kali ya Kak Vicky ya. Betul banget. Oke. Nah, karena tadi kita udah bahas tentang identitas dari novelnya ya, Pride and Prejudice karya Jane Austen. Sekarang kita mau cari tahu dulu tentang siapa sih sebenarnya Jane Austen itu. Iya. Bener? Iya benar. Jane Austen kan? Jane Austen. Iya. Soalnya beberapa buku dari Jane Austen ini kayak ada yang banyak dan itu semua kayak menceritakan tentang wanita-wanita dan perempuan. Betul. Jadi aku kadang penulisnya Jane Austen atau siapa gitu. Kadang kayak banyak penulis klasik yang kayak familiar gitu nggak sih? Betul. Tapi Jane Austen ini adalah salah satu penulis klasik yang paling terkenal sebenarnya. Salah satunya Kak Vicky. Karena selain Pride and Prejudice sebenarnya banyak karya-karyanya dia itu yang juga fenomenal. Ada yang judulnya Emma, ada yang judulnya Northanger Abbey juga. Jadi banyak novel-novel karyanya dia itu yang selalu spektakuler. Tapi di edisi Ribal kali ini kita bahas yang Pride and Prejudice dulu kali ya. Oke, ini kalau kita bisa lebih kulik lagi ya tentang Jane Austen ini, sebenarnya tahu nggak sih Kak Vicky kalau mostly dari novel-novelnya dia itu banyak menceritakan tentang kisah hidupnya dia juga sebenarnya. Udah tahu belum? Iya benar. Aku sempat sebelum ini kayak sempat research kecil-kecilan bahwa si novel Pride and Prejudice ini kurang lebih menceritakan tentang kehidupan bukan whole kehidupannya Jane Austen tapi kayak sedikit mirip-mirip sama kehidupannya Jane Austen. Aku sempat research itu sih dan sempat sedikit baca beberapa artikel yang ada di internet kayak gitu katanya Karen. Betul, sama bahkan ya Jane Austen ini juga sudah diangkat ke film sebenarnya kisah hidupnya itu. Filmnya judulnya Becoming Jane. Jadi teman-teman betul, kalau teman-teman misalkan mau nonton filmnya atau cari tahu tentang Jane Austen bisa langsung nonton aja filmnya karena betul banget apa yang disampaikan sama Kak Vicky. Jadi mostly dari karya-karyanya dia itu adalah cerita dari hidupnya itu sendiri begitu. Karena tahu nggak sih Kak Vicky, kalau misalkan Jane Austen ini ternyata semasa hidupnya bahkan sampai dia meninggal dunia dia belum pernah menikah sama sekali seperti itu. Jadi itu ada curahan hatinya dia begitu. Oh iya, aku juga pernah baca ini sih. Maksudnya waktu itu kayak dia itu mau menikah tapi karena ada suatu kendala atau hambatan apa gitu jadi dia memutuskan untuk tidak jadi menikah dan tidak menikah sampai dia meninggal dunia seperti itu yang pernah aku sedikit baca di internet ya. Alright, sampai akhir hayatnya ya berarti iya, ya. Kayak patah hatinya dia tuh dia curahkan ke karya-karyanya salah satunya di Pride and Prejudice ini. Gitu. Oke, mungkin tadi sekilas ya tentang si penulisnya dari Jane Austen ini. Sekarang mending kita langsung ceritain aja kali ya sebenarnya singkat pada dan jelasnya dari Pride and Prejudice ini ceritanya tentang apa sih Kak Vicky sebenarnya nih? Ayo Karen. Aku nih. Iya dong. Oke. Berarti Pride and Prejudice ini sebenarnya bisa dibilang salah satu novel klasik yang mungkin banyak dari kita yang sudah tahu mungkin Kak Vicky. Iya, mungkin teman-teman sebenarnya sudah banyak tahu tentang Pride and Prejudice ini karena ini tuh kayak termasuk novel klasik yang mungkin sudah banyak
dicetak berulang-ulang kali maupun dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, beberapa kali diterjemahkan dalam bahasa lain-lainnya. Jadi mungkin teman-teman itu sudah banyak yang tahu, tapi mungkin tidak, mungkin ada yang belum membaca atau apa ya. Makanya hari ini kita akan kasih sedikit gambaran dan ulasan tentang novel Pride and Prejudice seperti itu. Betul banget. Jadi kalau kita bisa kulik lagi lebih dalam ya tentang cerita atau plot storyline yang secara singkat, padat dan jelas dari Pride and Prejudice ini, sebenarnya ini menceritakan tentang bagaimana sih Kak Vicky kehidupan di Inggris sekitar pada abad 19 itu seperti apa. Terutama bagi keluarga-keluarga yang berada di kelas menengah, karena The Bennet Sisters yang menjadi pusat dunia ya di dalam cerita ini. Pusat apa ya namanya, center of the story ya, center of interest di story ini ya Bennet Sisters. Bennet Sister itu di keluarga Bennet. Betul banget. Jadi Bennet Sister ini adalah kelima anak perempuan ya dari Mr. Bennet dan juga Mrs. Bennet, yang mana mereka tuh adalah datang dari keluarga menengah di abad 19 di Inggris pada saat itu. Yang mana di Pride and Prejudice ini nanti akan ada pastinya romansanya akan menggebu-gebu gitu ya. Romance nih di siapa teman-teman yang kaum yang suka membaca atau menonton, yang suka bucin. Iya, bergenre romance. Betul. Sekali-sekali banget. Ini kali ya bucinnya pakai novel klasik gitu iya, ya. biar kayak agak novel klasik date gitu ya. Betul, agak berbobot gitu ya. Kayak jadi banyak banget romansnya, banyak banget dramanya, bahkan ada juga tentang satirnya sebenarnya Kak Vicky. Jadi banyak mengkritik juga tentang bagaimana sih sistem ekonomi, society di Inggris pada masa itu. Gitu. Jadi itu yang paling banyak dikritik sih sama Jane Austen sebenarnya. Sedikit gambaran tentang Gambaran novel besar ya. Oke. Setelah kita bahas Bennet Sisters, sebenarnya untuk tokoh utama cowoknya di sini juga sangat-sangat catching attention banget sebenarnya Kak Vicky. Menjadi pusat dan idola para kaum Hawa yang sudah membacanya ya. Yang sudah tidak lain dan tidak bukan siapa Karen? Mr. Darcy. Sebenarnya nama lengkapnya Fitzwilliam Darcy. Oh iya, aku baru tahu. Aku taunya Mr. Darcy doang. Oh iya, karena memang di novelnya maupun di filmnya nanti mereka banyak memanggil Mr. Fitzwilliam Darcy ini sebagai Mr. Darcy aja gitu. Jadi teman-temannya bahkan The Bennet Sisters itu manggilnya Mr. Darcy aja sih, nggak manggil Fitzwilliam itu. Jadi lebih terkenal dengan nama belakangnya Mr. Darcy. Dan selain Mr. Darcy juga ada sahabat karibnya ya dari Mr. Darcy ini yang bahkan di novelnya tuh juga sama-sama menawan, sama-sama datang dari keluarga yang sangat terpandang, yaitu namanya Mr. Bingley. Tuh, jadi Mr. Darcy dan Mr. Bingley ini sangat-sangat sohib ya, bisa dibilang. Sangat-sangat bestie kalau sekarang. Bahkan gimana nggak bestie Kak Vicky, mereka bener-bener dapat istri yang kedua istrinya juga saudara. Saudaranya satu keluarga guys. Betul. Jadi kalau yang Mr. Darcy sama Elizabeth Bennet, tokoh utamanya kita, kalau yang Mr. Bingley itu nanti sama adiknya dari Elizabeth Bennet atau saudaranya yaitu Jane Bennet seperti itu. Jadi gimana nggak semakin erat ya keluarga ini. Jadi datang dari sahabatnya langsung jadi satu keluarga juga seperti itu. Tuh guys, seru banget kan? Oke, jadi tadi sekilas ya tentang plot storyline dari Pride and Prejudice ini. Sekarang mungkin kita bisa langsung masuk ke plus and minusnya nih. Aduh, plus and minusnya. Ini siapa yang mau? Kamu dulu kah atau aku? Oke, Kak Vicky dulu gimana? Oke, boleh. Dari plusnya dulu ya, kira-kira Iya. apa yang Kak Vicky suka nih dari Pride and Prejudice dari novelnya? Ini dari perspektif orang-orang awam ya. Karena saya sebenarnya membacanya itu udah lama sih, dari aku SMA dulu. Dan plusnya mungkin apa ya? Ini kan novel romance ya. Tapi romance-nya itu tidak romance yang menye-menye kayak apa ya, kayak oh jatuh cinta sama ini nanti ini menikah berantem, enggak. Tapi plusnya itu selain ini novel romance itu banyak membahas tentang apa ya, ada beberapa unsur yang diselipkan di situ kayak mungkin social issue, terus ekonomi dan sedikit-sedikit bumbu politik seperti itulah kayak yang ada di zaman-zaman Inggris abad keberapa Karen tadi? 19. Jadi kayak romance-nya tuh nggak romance yang kayak apa ya, romance yang ya gitu deh menye-menye, tapi diselipi banyak apa ya, dikasih sedikit social issue, ekonomi, politik. Jadi kayak novelnya novel romance yang agak berbobot sedikit ya. Itu plusnya. Kalau minusnya mungkin sebagai orang awam di sini, Apa nih? aku awal membaca novel ini tuh agak kebingungan karena menurut aku banyak banget
banyak banget kata-kata atau vocabulary yang aku nggak tahu sebelumnya. Karena ini kan termasuk novel klasik, jadi bahasa-bahasa atau penggunaan kata-kata yang dipilih itu kayak asing gitu. Aku kadang nemuin kata ini lah, terus aku, aduh ini artinya apa ya? Aku jadi kayak harus searching dulu nih. Tapi sebenarnya itu bagus buat teman-teman yang memang mau berfokus untuk belajar literatur Inggris atau apa, itu sangat bagus sih karena sambil belajar juga kan. Tapi untuk orang-orang yang apa ya, mungkin mencari bacaan yang ringan dan kayak mudah dipahami itu bisa kali ya membaca bukunya Jane Austen yang lain-lain atau bukunya romance yang lain, itu kayak lebih baik seperti itu. Jadi itu dari aku, Karen. Kalau dari kamu mungkin? Kalau dari aku plusnya sih Kak, kalau tadi Kak Vicky udah mention bahwa novel ini selain ada romance, ada bumbu-bumbu drama, politik, sosial ekonomi, banyak banget ya. Jadi novel ini tuh kalau bisa dibilang kita tuh buy one tapi dapat banyak sebenarnya. Jadi sekalinya beli novelnya satu bisa dapat banyak pandangan tentang romansnya, tentang itu tadi society-nya, ekonominya, politiknya. Nambah wawasan juga sebenarnya tentang Pride and Prejudice ini seperti apa gitu. Kalau dari aku yang paling aku suka ya kayak dari novel ini tuh sebenarnya itu tadi. Jadi kayak buy one tapi kita dapat semua include gitu tuh. Di novel itu kita sedihnya ada, rasa sebelnya ada, rasa marahnya gregetan sama tokoh-tokohnya juga ada, dan rasa sedihnya tuh sih yang pasti kerasa banget. Kayak galau-galaunya tuh kerasa banget gitu. Terus kalau minusnya sih sebenarnya aku lebih ke salah sangka juga sih ya Kak Vicky. Bener banget, karena pertama kali berarti kamu prejudice ya? Prejudice banget. Ya? Prejudice banget. Karena terus. bener-bener kayak, gitu sama kayak Kak Vicky. Aku pertama kali baca novel ini tuh ketika aku SMA di tahun 2019 pada saat itu. Sama kan? Iya, sama. Nah, itu. Jadi pertama kali aku baca tuh kayak ini novelnya kok isinya romance mulu ya. Tetapi semakin bertambahnya chapter ternyata wah dibawa naik turun nih emosiku nih tentang apa ini sebenarnya. Dan ketika di ending yang kita jangan spoiler kali ya. Iya. Dikit aja di spoiler. Oke. Bahwa pastinya di spoilernya itu banyak mention tentang ternyata bahayanya ego dan gengsi itu seperti itu ya. Kalau kita terlalu banyak prejudice itu tadi, terlalu banyak salah sangka, itu sih yang mungkin minusnya dari aku gitu. Jadi awalnya aku agak salah sangka ini apa sih novelnya, makanya harus benar-benar dibaca sampai tamat ya. Biar tidak prejudice lagi. Dan menurutku kayak novel ini gimana ya, kalau ada orang kan tipenya kayak satu kali membaca memang udah paham ya. Tapi untuk aku novel ini membutuhkan berulang-ulang kali untuk membaca agar aku dapat paham isi novel ini gimana. Mungkin aku 2 kali sampai 3 kali membaca novel itu agar aku bisa paham, ternyata ceritanya ini ya. Si ini tuh begini. Karena kayak aku selalu merasa kalau aku membaca terus ada kayak missing part yang aku lewatkan, itu tidak kayak baca lagi tuh sih. It's fine, gak apa. Jadi jadikan itu sebagai experience dalam membaca ya. Maksudnya setiap orang tuh experience-nya beda-beda gitu. Pemahamannya pun beda-beda. It's fine teman-teman. Jadikan itu sebagai personal experience kalian bahwa ketika membaca Pride and Prejudice, ini yang aku suka, ini yang aku gak suka, dan ini yang aku dapat dari novel itu. Gitu. Oke, setelah tadi kita discuss tentang plus and minusnya, sekarang kita langsung ke tokoh yang disuka dan tidak disuka. Apa itu Kak Vicky? Dari Kak Vicky dulu, kalau yang disuka apa? Kok aku? Kamu dong. Aku lagi. Kamu awal-awal. Tadi kan udah aku kan. Oke, siap. Kalau dari aku tokoh yang paling aku suka banget pastinya main character di sini sih, Elizabeth Bennet sama Mr. Darcy-nya itu. Karena apalagi Elizabeth Bennet-nya ya. Karena aku ngerasa bener-bener diriku tuh kayak tercermin gitu dalam diri Elizabeth Bennet ini sebenarnya Kak Vicky. Waduh, merasa relate. Lizzie. Jadi Lizzie. Iya. Jadi ketika membaca tuh wah kok ini gue banget ya gitu tuh. Apalagi Mr. Darcy sebenarnya kan tipe-tipe orang yang sangat cool, kalem, tapi sangat berwibawa, yang mana kayak ini kayak bener-bener panutan banget, kayak bener-bener sedikit bicara tapi aksinya banyak gitu sebenarnya Mr. Darcy ini. Itu sih yang aku suka. Dan kalau yang aku kurang suka sebenarnya ya tokoh di novel ini tuh adalah si Mrs. Bennet-nya itu sebenarnya Kak Vicky alias ibunya. Ibunya ya? Pantesan ya. Gimana? Alasan aku kurang suka ya sama ibunya si keluarga Bennet ini itu adalah karena ibunya ini sangat-sangat memaksa ya. Pada awalnya aku berpikirnya sangat-sangat memaksa kelima anak-anaknya ini untuk segera cepat-cepat menikah. Padahal kelima anaknya ini mereka punya cita-citanya sendiri, mau eksplorasi hal lain, tapi ibunya saking takutnya mereka tidak bisa hidup sejahtera, jadi ibunya kayak ayo segeralah menikah gitu ya. Iya, jadi kayak aku agak sebel sih sama ibunya di awal-awal gitu. Kalau Kak Vicky sendiri gimana? Apa yang disuka sama yang nggak disuka tokoh-tokohnya? Tokohnya ya? Tokohnya. Kalau tokoh yang disuka ya udah sama kayak kamu tadi. Oh gitu, oke. Udah itu tokoh ya? kesukaan semua orang deh tanpa alasan yang jelas. Alasannya sama kayak Karen tadi karena mereka tuh tokoh utama si Mr. Darcy sama Elizabeth itu bener-bener jadi center of interest di
apa ya di buku ini, dan apapun line yang mereka katakan di buku ini pasti line yang apa ya ikonik buat orang-orang, buat pembaca-pembacanya. Untuk karakter yang nggak aku sukai sebenarnya adalah saudara-saudaranya si Lizzie, karena menurutku aku expect more apa ya karakter development di semua si saudara-saudaranya ini. I see. Tapi turns out kayak mereka nggak terlalu disorot dan hanya kayak jadi karakter tambahan gitu loh. Sama ayahnya, Mr. Bennet. Kenapa Karena nih? ayahnya kayak ibunya memaksa kayak oh iya udah gitu. Jadi kurang tersorot aja. Padahal aku mengharapkan karakternya kayak mendapatkan karakter development atau line-line yang lebih di buku itu. Seperti itu sih Karen kok menurutku. Jadi sayang banget ya sebenarnya bisa lebih disorot lagi ya tentang kisah saudara-saudaranya yang lain. Mungkin fokusnya hanya di Lizzie dan juga Jane, tapi sebenarnya saudara-saudara lain bisa ada kisah menarik lainnya juga ya. Nah, betul banget. Sayang banget sebenarnya. Itu. Oke, nah tadi kita udah bahas tokoh yang disuka yang tidak disuka ya Kak Vicky. Sekarang mungkin kita bisa langsung ke moral value-nya nih. Pesan moral dari cerita ini. Kalau menurut Kak Vicky gimana? Gantian nih, tadi kan udah keduluan ya, sekarang aku pengen tahu. Kita berganti-gantian nih. Berganti-gantian, menurut Kak Vicky. Pesan moral. Pesan moralnya. Aku membaca buku ini sebenarnya mendapatkan banyak sekali pesan moral ya, teman-teman. Apa tuh? Maksudnya gimana ya, ketika kita membaca buku pastinya kita mendapatkan sesuatu seperti yang diucapkan Karen tadi, kita beli satu dapat banyak. Gitu. Beli satu dapat banyak. Pesan moral dari aku, kita harus mengesampingkan ego kita dalam menghadapi permasalahan atau ketika kita berurusan atau berhadapan dengan orang lain, terutama dalam sebuah hubungan gitu kan. Nanti kan ada permasalahan, ada up and down-nya. Kita harus terkadang harus mengesampingkan sedikit ego kita agar bisa menyelesaikan permasalahan itu. Gitu sih. Oke, siap. Sangat-sangat wise ya. Sangat bijaksana sekali. Ya gitu deh pokoknya. Turunkan ego berarti ya. Iya benar. Biar tidak prejudis. Iya, agar tidak prejudis ya teman-teman. Oke, siap. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya Kak Vicky, yang paling aku ingat ya dari novel ini adalah pentingnya untuk introspeksi diri sebenarnya. Karena seperti yang aku tadi udah mention kan aku relate banget ya. Ngerasa relate banget sama karakter utama di novel ini, which is Lizzie Bennet itu tadi. Yang mana dia tuh merasa bahwa pemikirannya yang paling benar. Jadi dia kayak kurang open minded dengan pendapat orang lain, tentang perspektif orang lain, dan itu kita sebisa mungkin jangan seperti itu ya dalam bermasyarakat, bertemu dengan orang lain. Jadilah menjadi orang yang open minded dan banyak-banyak introspeksi diri gitu. Jadi kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depannya gitu. Karena sedikit spoiler juga, Lizzie Bennet di ending filmnya itu banyak juga sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang awalnya dia kayak aku yang paling bener. Ternyata di spoilernya, di endingnya itu dia sudah banyak memperbaiki dirinya dan mau mendengarkan pendapat orang lain lagi gitu. Sangat bijaksana banget ya sebenarnya. Spoiler ya. Harus nih baca buku ini nih gitu ya. Betul. Jadi itu ya untuk pesan moral yang paling kita rasain banget ya Kak Via dari novel ini. Pastinya setiap orang beda-beda yang menangkap pesan moralnya, tapi dari apa yang kita sampaikan tadi itu bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Pertama, turunkan ego dan juga introspeksi diri. Betul banget. Oke. Tadi kita udah mention tentang moral value ya. Sekarang mending kita langsung aja ke adaptasi filmnya nih Kak Vicky. Tahu nggak sih kalau udah sering diadaptasi ke film gitu? Udah sih, tapi aku belum nonton. Aku taunya yang kayak ada yang di tahun 2005 itu. Dan katanya, tapi aku belum nonton sih. Soalnya kayak aku masih mau mencari tahu di buku ini lagi. Maksudnya aku kepengen baca lagi gitu loh. Terus aku baru nonton filmnya. Kamu gimana? Kamu udah nonton? Kalau aku udah nonton yang versi 2005-nya, yang Keira Knightley itu yang jadi tokoh utamanya, dan juga aku udah nonton spin-off-nya sebenarnya Kak. Oh iya ada, bener yang tahu nggak? Oh, aku lupa. Ini ya. Oke, jadi Pride and Prejudice ini menurutku cukup lucu ya sebenarnya karena dibikin spin-off versi zombie teman-teman. Pride, Prejudice and Zombies. Betul banget. Jadi aku pertama kali lihat film ini aku ngerasa kayak, Pride and Prejudice kok di masa-masa zombie apocalypse itu gimana ceritanya ya? Apakah Bennet Sister bertarung dengan para zombie? Ternyata iya. Ternyata iya. Jadi Lizzie Bennet di sini sangat jago bertarung dan pokoknya semua Bennet Sister ini disekolahkan ke Jepang, ke Cina, mereka belajar kungfu untuk
melawan para zombie ini tadi. Jadi Wah, gitu keren banget, mind blowing sih idenya mungkin menurut aku. bakal dibahas di Ribal episode berikutnya ya tentang Pride and Prejudice film tentang ini filmnya ya. Boleh banget. Jadi sebenarnya Pride and Prejudice ini udah beberapa kali diadaptasi menjadi film ya, tidak hanya satu kali yang versi 2005 maupun yang zombie tadi, ternyata sebelum-sebelumnya juga bahkan ada dari beberapa negara yang sudah pernah mengadaptasi film ini Kak Vicky. Jadi tidak hanya film Hollywood aja sebenarnya gitu. Kalau kalian penasaran langsung searching aja ya kali adaptasi film Pride and Prejudice tuh apa aja dan langsung kalian Betul tonton banget. gitu. Oke, tadi kita udah bahas adaptasi film, udah bahas moral value, bahas Banyak tokoh. banget, ya. Nah, bahas plus minusnya juga banyak banget yang tadi udah kita kulik ya tentang novel Pride and Prejudice. Sekarang kita masuk ke sesi terakhirnya yaitu ada favorite line atau favorite quotes dari novel ini. Kalau Kak Vicky apa kira-kira? Aduh, gimana nih? Bentar nyontek dulu ya. Oke. Karena aku lupa nih. Kita baca dulu ya. Boleh. Karena kata pepatah tiada gading yang tak martin. Oke. Salah ya? Karta. Karta sudah. Jadi aku ada satu favorite line dari novel Pride and Prejudice yaitu the more I see the world, the more I'm dissatisfied with it gitu. Jadi ketika aku makin banyak atau melihat dunia makin lebih banyak, makin juga aku kayak tidak puas gitu loh, seperti itu. Jadi itu kayak ngena banget di aku. Oke, Gitu simple sih. tapi Ya, langsung simple tapi ngena. Gitu. Oke, siap. Kalau kamu? Dari aku sendiri sih sebenarnya aku paling suka dari kalimat utama dari novel ini sebenarnya Kak Vicky di chapter 1 Oh, sebenarnya. di chapter 1? Langsung Serius? di chapter 1. Yang Jadi mana itu? ketika aku buka bukunya chapter 1 langsung muncul kalimat itu nih sambil nyontek juga ya. Oh, iya. Jadi kalimat pertama dari novel itu bilang, "It's a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in one of a wife." Jadi Yang artinya adalah ketika ada seorang laki-laki single ya yang sudah merasa kehidupannya sangat baik dan keberuntungannya sangat banyak, itu pasti dia sedang mencari istri gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini jadi favorit aku karena kalimat ini sudah langsung bisa menggambarkan keseluruhan ceritanya tuh seperti apa gitu. Oh iya ya, bener juga Bener ya. banget. Jadi ini keahliannya Jane Austen banget sih, langsung catch para pembaca langsung di kalimat pertama di novel itu. Mantap. Baru tahu sih, nice info kan. Nice info kan? Thank you. Oke, maybe itu aja kali ya Kak Vicky yang udah kita kulik-kulik ya tentang Iya, bener novel Pride and Prejudice karya Jane Austen ini. Iya. Kalau mungkin ada ini nggak yang Kak Vicky ini sampaikan tentang novel ini sebelum kita tutup ke para penonton? Oke. Apa ya? Mungkin ya itu tadi kalau teman-teman mungkin mau belajar tentang bahasa Inggris atau mau memperdalam tentang ilmu literatur Inggris klasik, bisa banget belajar dari novel Jane Austen ini. Dan kayak apa ya? Kayak banyak banget membantu sih dalam apa ya, mengetahui berbagai macam vocabulary dan kata-kata klasik. Dan itu romance-nya tadi yang romance-nya nggak hanya romance yang menyimpang cinta-cintaan gitu, tapi ada beberapa diselipkan bumbu-bumbu social issue dan lain-lain. Jadi kamu ada tambahan? Kalau dari aku yang pasti tentang Pride and Prejudice ini, novel ini adalah benar-benar salah satu pegangan wajib ya ibaratnya buat kita yang mau memperdalam tentang sastra Inggris atau mungkin pengen nyoba dive into English classic novels tuh apa aja sih, yang mana salah satu karya paling fenomenalnya ya Pride and Prejudice itu sih yang aku bisa remind ke teman-teman bisa jadi salah satu bacaan wajib sih. Buat bacaan santai juga bisa sebenarnya. Well, mungkin kita rate ya novel ini. Boleh. Berapa? Kalau dari kamu berapa nih? 1 dari 10 ya. Iya. Karena aku suka banget dan aku juga tertarik banget sama Jane Austen, aku bisa kasih 9/10. Okay. Kalau Kak Vicky gimana? Kalau dari aku 8/10. Oke, siap. Jadi hampir sama ya tipis-tipis Iya, ya. hampir sama sih segituan. Oke, well I think that's all ya Kak Vicky ya bener untuk banget. bahasan Ribal kali ini tentang buku, which is kita udah bahas tentang Pride and Prejudice. Pastinya akan ada banyak banget episode-episode lainnya yang kita akan bahas buku, film, ada lagu juga ya bahkan Kak ya nanti. Tunggu aja ya teman-teman Pokoknya ya. catch up aja di YouTube-nya American Corner dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, linknya udah kita taruh di description box di bawah. Dan jangan lupa untuk komen kalau misalkan kalian ada request apapun, boleh pendapat apapun, komen di kolom komentar. Langsung komen aja. Langsung, dan jangan lupa subscribe ya YouTube-nya di American Corner Universitas Airlangga. I think that's all ya Kak Vicky ya. Okay. Thank you banget teman-teman for watching and I'll see you soon on the next episode. Ribal. Review abal-abal dari perspektif orang-orang awam. See you. Dadah semuanya.